Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan berusaha secepat dan seefisien mungkin menyampaikan firman Tuhan. Lembah berkat. Mari kita lihat ayatnya, bisa diklik. Ada 3 ayat yang kita bisa baca sama-sama dari Mazmur 65 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ada bagian dari 3 ayat ini yang saya mau Anda perhatikan, yaitu di bagian kata lembah-lembah berselimutkan gandum. Ini merupakan ungkapan yang kontradiktif. Karena lembah di dalam Alkitab selalu punya konotasi atau diartikan sebagai suatu situasi yang negatif. Hal-hal buruk yang Anda alami, penderitaan, kesukaran, kerugian yang Anda alami, itu dikatakan Anda sedang ada di dalam lembah. Tetapi di sini dikatakan lembah-lembah. Di sana ada gandum. Dan gandum di dalam Alkitab ini lawannya lembah. Karena gandum berbicara berkat, gandum berbicara kelimpahan, gandum berbicara hal-hal positif, pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman yang membuat hati Anda bersuka cita. Itulah gandum di dalam Alkitab. Dan setiap kali kita ada di lembah, kita selalu bertanya-tanya, bahkan kita tidak jarang mempertanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin aku diberkati dalam lembah? Kapan Tuhan aku akan keluar dari lembah? Jadi lembah ini tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman. Tetapi saya mau katakan, selama hidup kita, kalau Anda sudah hidup cukup lama, tentunya Anda sudah tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak lembah yang harus kita lalui, banyak lembah yang harus kita alami. Di slide berikutnya ada beberapa contoh terkait dengan lembah-lembah kehidupan kita. Patah semangat adalah lembah. Anda mungkin mengalami sakit, kesehatan Anda terganggu, itulah lembah kehidupan. Anda diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, disakiti hati Anda kecewa, Anda mengalami kehilangan, itu adalah lembah kehidupan. Anda mengalami khawatir, takut, bimbang, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tantangan dalam karir, tantangan dalam bisnis, mungkin Anda sedang mengalami isu keuangan atau keluarga yang tidak harmonis, ataupun berbagai kemustahilan yang lain. Saya mau katakan begini, saudara, Tuhan sanggup memberkati kita di lembah kehidupan. Itulah maksudnya, di lembah-lembah pun berselimutkan gandum. Karena terkadang Tuhan tidak terlalu cepat untuk membawa Anda keluar dari lembah kehidupan. Tetapi jangan ragukan kuasanya. Dia sanggup untuk memberkati Anda pada saat Anda masih ada di dalam lembah kehidupan. Haleluya. Karena itu ada 2 ayat di sini, kalau diklik Mazmur 23 ayat yang ke-5 dikatakan, Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya Tuhan tidak menunggu sampai hidup Anda tenang, sampai tidak ada lagi kesibukan yang membuat Anda stres, tidak ada lagi tekanan dari sekitar kehidupan Anda untuk memberkati Anda.
Tuhan tidak menunggu kehidupan Anda semuanya lancar, semuanya baik-baik saja. Tuhan sanggup memberkati Anda ketika hidup Anda masih kacau balau. Haleluya! Ketika Anda masih ada di lembah, Anda sedang bergumul, Tuhan sanggup memberkati Anda. Bahkan Dia berikan kuasa kepada Anda dan saya. Mazmur 84 ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu lembah air mata, di mana Anda menangis, Anda mencucurkan air mata. Dan ingat, air mata itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya Anda diberikan kuasa. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan Tuhan yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air, tetapi Anda dan saya diberikan kuasa, diberikan urapan untuk mengubahkan lembah Baka, lembah air mata, menjadi mata air. Haleluya. Tinggal dibalik saja saudara, kan, dari air mata menjadi mata air. Tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya, sekali lagi, Tuhan tidak selalu membawa kita keluar dari lembah, tetapi janjinya, Dia sanggup menyertai, Dia sanggup memberkati hidup kita, bahkan ketika kita ada di lembah kehidupan. Haleluya! Karena itu beberapa slide berikutnya kita akan lihat beberapa contoh apa yang dilakukan oleh para bapa rohani kita saat mereka ada di lembah, dan apa yang terjadi di lembah kehidupan mereka. Yang pertama contohnya adalah Ishak. Ishak pernah masuk di dalam lembah kehidupan. Dikatakan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-17 bahwa dia harus tinggal di lembah Gerar. Kenapa dia masuk ke lembah? Karena minimal 3 hal ini. Yang pertama, Ishak mengalami masa kelaparan, sehingga dia masuk ke dalam lembah. Mungkin masa kelaparan bukan salah dia. Kita bisa masuk ke lembah dengan 2 cara. Kesalahan kita sendiri, atau memang karena keadaan dan sikon di sekitar kehidupan kita, karena kita hidup di dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, dunia yang semakin gelap dengan berbagai kejahatan, dan kita terkena dampaknya. 2 hal. Jadi belum tentu salah kita masuk dalam lembah kehidupan. Ishak mengalami masa kelaparan. Yang kedua, bukan hanya dia mengalami masa kelaparan, tetapi dia juga diusir oleh Abimelek karena dia bohong. Nah, ini lembah karena kesalahan dia sendiri. Tapi itu pun Tuhan masih sanggup mengkoreksi arah kehidupan Ishak. Bahkan ketika dia mulai menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham, sumurnya direbut oleh orang-orang lokal. Tetapi mari kita lihat kenapa lembah kehidupan Ishak membawa berkat bagi kehidupannya. Karena di setiap krisis, di setiap lembah yang harus dia lewati, dia tetap melakukan apa yang benar. Dia tetap taat kepada firman Tuhan. Di masa kelaparan pun dia tetap menabur. Karena itu Tuhan memberkati dia 100 kali lipat pada tahun yang sama di mana dia menabur. Ketika diusir oleh Abimelek, dia tidak marah-marah. Dia tidak kecewa. Dia tetap berbuat baik. Ketika dia direbut sumur, dia sudah berupaya. Ini usaha keras dia. Direbut oleh musuh, dia tetap mengalah. Bukan berarti terus mengizinkan hidup Anda diinjak-injak senantiasa, bukan itu. Tentunya kita perlu yang namanya batasan-batasan, dan perlu kita punya hikmat di dalam pergaulan kita. Tetapi dalam banyak hal yang seringkali terjadi
Kita tidak bisa kontrol apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kapan saja kita bisa disakiti, kapan saja kita bisa disinggung perasaan kita, kapan saja kita bisa dihina. Tetapi kalau kita menyikapi dan tetap bertindak secara benar, maka Tuhan sanggup mengubahkan lembah itu menjadi berkat bagi kita. Jadi kalaupun Tuhan tidak membawa kita keluar dari lembah kesukaran, Dia sanggup mengubahkan lembah kesukaran itu menjadi lembah berkat. Itulah pelajaran dari kehidupan Ishak. Terkadang memang Tuhan izinkan, bahkan mungkin cukup lama kita ada di dalam lembah, tetapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi lembah berkat. Jadi jangan tunggu sampai Anda ada di puncak gunung baru Anda berpikir Tuhan memberkati aku. Di lembah pun Tuhan memberkati Anda. Haleluya! Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena apa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita tidak akan menghancurkan hidup kita, kecuali dengan izin kita. Kecuali kalau kita buka celah, kecuali kalau kita kompromi, baru iblis dengan senang hati menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, seberat apapun masalahmu, tidak bisa menghancurkan hidup Anda, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Bahkan lembah kehidupan yang Tuhan izinkan sanggup memberkati kehidupan kita. Haleluya! Kita diubahkan, hati kita menjadi lebih rendah hati, ya kan? Cara berpikir kita lebih bijaksana. Itulah lembah kehidupan. Mari kita lihat contoh yang kedua. Ketika bangsa Yehuda di zaman Yosafat, mereka kepepet, mereka dikepung oleh 3 laskar besar. Dikatakan di ayat yang ke-12 dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, we don't know what to do. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal, ketika kanan, kiri, muka, belakang sudah buntu, masih ada akses ke atas. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Dan pada saat itulah Tuhan bertindak. Sekali lagi bukan berarti kita pasif. Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda pada waktu itu? Dikepung 3 laskar besar. Mereka mengalami ketakutan. Mereka habis akal. Karena itu dikatakan tadi ayat 12, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi lihat respon mereka di setiap krisis, di setiap lembah kehidupan yang Tuhan izinkan. Ketika dikepung dengan 3 laskar besar, bahkan beberapa ahli Alkitab mengatakan perbandingannya itu 10:1. Artinya kekuatan lawan 10 kali lipat. Lebih kuat, lebih besar pasukannya dibandingkan pasukan Yehuda pada waktu itu. Mereka mencari Tuhan. Mereka tidak meninggalkan doa. Mereka berpuasa. Bahkan mereka tidak meninggalkan persekutuan. Mereka tetap datang dan hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu mereka kuat. Bahkan krisis yang kedua, mereka merasa takut. Banyak orang takut tapi malu mengakui. Mereka tidak malu mengakui. Mereka ngomong terang-terangan bahwa mereka takut, mereka gentar, mereka khawatir karena nyawa mereka dan keluarga mereka terancam. Karena itu kalau Anda takut, jangan sok-sokan. Kalau Anda mengalami kekhawatiran, jangan sok kuat. Kekristenan bukan masalah terlihat sok kuat, sok keren, padahal dalamnya keropos. Tidak ada salahnya dan perlu kerendahan hati untuk mengakui, aku perlu pertolongan. Aku bingung apa yang aku harus lakukan. Aku perlu hikmatmu, aku perlu masukanmu. Jangan malu mengakui kelemahan Anda. Jangan sembunyikan kelemahan Anda.
Karena Tuhan bekerja di dalam kelemahan Anda. Kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahan Anda. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dikala takut mereka melibatkan Tuhan. Karena itu ketika Anda takut, jangan sembunyi dari Tuhan. Libatkan pemimpin rohani. Libatkan orang-orang yang lebih rohani dari Anda. Minta masukan mereka, minta nasihat, minta pendapat mereka. Gak ada salahnya, saudara. Ketika Anda bingung, Anda kalut, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda habis akal, tetaplah taat pada firman. Lakukan apa yang Anda tahu, itu adalah hal yang benar untuk Anda lakukan. Tetap melayani, tetap berbuat baik. Haleluya. Dan utamakan pujian syukur. Karena itu Yosafat sebelum berperang, dia taruh orang-orang pemuji penyembah di depan. Mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak bersungut-sungut ketika kepepet, ketika tertekan. Mereka mengutamakan pujian dan syukur. Seringkali orang tanya, apa sih bedanya praise and worship? Oh, kalau praise itu lagu cepat katanya. Kalau worship itu lagu lambat. Oh, tidak sesederhana itu, saudara. Praise itu artinya ucapan syukur karena Anda menerima apa yang Anda doakan. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan, Anda terima. Anda praise. Itu memuji. Tetapi worship itu artinya jauh lebih dalam. Worship adalah Anda tetap menyembah ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Anda. Itulah worship. Ketika Anda tidak menerima apa yang Anda doakan, Anda mengharapkan sesuatu terjadi dan hal itu tidak terjadi, tetapi Anda tetap menyembah Tuhan. Itulah worship. Jadi bukan sekedar lagu cepat atau lagu lambat, tetapi berkaitan dengan sikap hati kita. Worship punya makna yang jauh lebih dalam. Karena pada saat inilah ujian iman kita. Apakah kita masih mau menyembah Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai kehendak kita? Haleluya. Beberapa waktu yang lalu istri saya tiba-tiba dapat surat cinta dari kantor pajak. Duit gak seberapa, ya kan? Sudah dihadapkan pada sanksi-sanksi dan denda-denda, saudara. Saya bilang, aduh ini tega banget nih kantor pajak ya. Takut, khawatir, sangat khawatir. Tapi kami belajar untuk tidak terlalu panik. Minta hikmat sama Tuhan. Dan tidak takut mengakui bahwa sedang ada dalam masalah. Dan pada saat kami mengakui bahwa kami butuh bantuan yang luar biasa, pertemuan-pertemuan yang tidak direncanakan, Tuhan kirim loh orang-orang yang paham mengenai pajak. Tiba-tiba bisa pergi makan sama orang yang kita bahkan tidak tahu dia kerja di kantor perpajakan. Dia bisa kasih nasihat, dia bisa kasih masukan apa yang harus dilakukan, detail sekali apa yang harus dilakukan. Dan kami belajar di situ memang kalau menghadapi masalah nggak boleh sembunyikan masalah itu. Justru ini yang harus dikeluarkan masalah itu supaya apa? Ada pertolongan dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan pada akhirnya Tuhan berbelas kasihan. Memang istri saya tetap harus menghadapi, ya kan, tetap harus datang. Ini yang seringkali suka disalah mengerti, karena di ayat-ayat sini pun dikatakan bahwa Allah berperang bagi mereka. Terus kita kutip ayat itu, Allah akan berperang bagi aku, Allah akan berperang bagi masalahku. Terus kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman pasif.
Kita cuma diam-diam. Kita tahu ada masalah, kita tahu kita harus bertindak, tapi akan Allah berperang bagi aku. Oh enggak, saudara, Allah berperang bagi Anda artinya Anda tetap harus bertindak. Anda tetap harus melangkah. Dan pada saat Anda melangkah, disitulah Allah berperang bagi Anda. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka tetap harus berjalan ke arah musuh. Mereka tetap harus bangun pagi. Mereka tetap harus mempersiapkan diri. Dan mereka harus berjalan ke teritori musuh. Dan di sanalah mereka melihat mujizat Tuhan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, musuh kebingungan. Dan mereka saling membunuh satu sama lain. Dan mereka datang bukan untuk berperang, mereka datang untuk menjarai musuh mereka. Haleluya! Dikatakan perlu 3 hari untuk menjarai musuh mereka. Di sini kita belajar pelajarannya dari bangsa Yehuda di zaman Yosafat. Bisa diklik 1 kali. Tuhan bukan hanya sanggup mengalahkan musuh kita, tetapi Dia sanggup memperkaya kita setelah melewati lembah itu. Bahkan Tuhan akan membuat musuh-musuh kita, mereka harus ganti rugi sama kita. Haleluya. Saya tidak punya waktu untuk membukanya, tapi nanti Anda bisa buka di dalam Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Di sana dikatakan kalau ada yang mencuri dan ketahuan, dia harus mengembalikan apa yang dia curi plus 1/5 dari apa yang dia curi. Itulah pemulihan 120%. Haleluya. Nanti Anda hitung matematikanya kan. Kalau Anda orang matematika pasti ngerti 120%. Artinya Anda masuk rugi, Anda keluar untung. Karena musuh sudah menjerumuskan Anda ke lembah kehidupan. Tuhan tidak dipermainkan oleh iblis. Dia menuntut iblis harus membayar ganti rugi, sehingga Anda dan saya keluar dalam keadaan lebih baik daripada ketika kita masuk dalam lembah kehidupan. Haleluya. Bahwa Tuhan kita besar, bukan masalah kita yang besar. Perhatikan perbedaannya, saudara. Kenapa bangsa Israel mati di padang gurun? Ini pelajaran yang penting bagi Anda. Ketika Anda mengalami masalah, seringkali orang tiba-tiba jatuh sakit. Dari tadinya sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Mulutnya suka ngomong, mati gue, mati gue. Udah siapin deh kuburan buat gue. Itu mulut yang harus dikekang. Bangsa Israel mati di padang gurun karena setiap kali mereka mengalami lembah kehidupan, mereka selalu berkata, Tuhan, kenapa Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Dan Tuhan bilang apa? Oh, aku dengar perkataanmu dan aku akan lakukan sesuai dengan perkataanmu. Engkau akan mati di padang gurun. Baca di Alkitab, saudara. Setiap kali diperhadapkan persoalan, wah, ini nih, kiamat nih dunia gua, kiamat nih keuangan gua, kiamat nih keluarga gua, kiamat nih masa depan gua. Hati-hati, saudara. Nanti benar-benar kiamat. Itulah mentalitas padang gurun. Setiap kali menghadapi masalah mati. Akhirnya mereka matilah. Karena Yesaya 57 ayat 19 dalam bahasa Inggris dikatakan I create, Tuhan yang ngomong, I create the fruit of your lips.
Aku menciptakan buah dari perkataanmu. Itu Tuhan yang ngomong. Bahasa Indonesia tidak diterjemahkan demikian. Dari bahasa Inggris, I create the fruit of your lips. Karena itu hati-hati, saudara. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Sama-sama masuk padang gurun. Bangsa Israel masuk padang gurun. Yohanes Pembaptis juga masuk padang gurun. Tetapi ngomongnya beda. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Haleluya. Artinya dia optimis di padang gurun Tuhan bekerja. Di padang gurun Tuhan sanggup memberkati. Haleluya. Tuhan ketika masuk dalam pergumulan, masuk dalam masalah, masuk dalam padang gurun, masuk dalam lembah kehidupan, yang harus Anda katakan adalah, Tuhan, tunjukkan kemuliaan. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Tuhan, aku tidak sabar melihat apa yang Engkau akan lakukan lewat lembah ini. Itu baru sikap yang benar. Dan musuh akan membayar ganti rugi di dalam kehidupan Anda. Dan pemulihan Anda keluar dari lembah itu. Lembah itu tidak dikatakan sebagai lembah pergumulan. Tidak dikatakan sebagai lembah keterpurukan. Bukan. Yosafat keluar dari lembah itu. Lembah itu disebut sebagai lembah pujian. Bahasa Inggris dikatakan lembah berkat. Dari kisah inilah saya terinspirasi tema khotbah saya. Lembah berkat. The Valley of Blessing. Bahasa Indonesia lembah pujian. Salah satu gereja di Bali namanya lembah pujian, ya kan? Tapi lembah berkat, the Valley of Blessing. Contoh berikutnya, ada orang namanya Daud. Ini penting, ini penting. Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 19, dia bukan kebetulan ada di lembah. Karena pasukan Israel ada di lembah. Dan mereka berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 19 dikatakan Saul dan mereka itu dan semua orang Israel termasuk Daud ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Ini bukan kebetulan, sekali lagi. Karena Tuhan sedang men-set up Daud. Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk masa depannya. Tuhan, kita tahu, di lembah Tarbantin memberikan kemenangan yang besar kepada Daud. Dan Daud keluar dari lembah Tarbantin itu dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan pengalaman mengalahkan raksasa, dengan kehormatan dan kemuliaan, karena dia dielulukan setelah itu. Tetapi bukan itu yang penting sebenarnya. Yang paling penting dari pelajaran Daud dan Goliat adalah Daud berhasil merebut pedangnya Goliat. Dan dia simpan pedang itu. Tanpa dia sadari, beberapa tahun kemudian dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia hendak dibunuh oleh Saul, mertuanya sendiri. Dia tidak punya senjata. Dia tidak punya senjata untuk memproteksi dirinya. Apa yang dia lakukan? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-9, dia datang kepada seorang imam bernama Ahimelek. Bukan Abimelek, kalau tadi Abimelek, ini Ahimelek. Dan dia katakan kepada imam itu, pedang Goliat. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini
terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Apa pelajarannya dari kehidupan Daud? Coba diklik. Pelajarannya adalah lembah kehidupan memperlengkapi Anda dan saya guna fase kehidupan berikutnya. Lembah yang Anda alami hari ini belum tentu untuk hari ini. Pengalaman-pengalaman buruk yang Anda alami hari ini belum tentu untuk hari ini. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk apa yang akan terjadi kemudian, dan Anda membutuhkan pengalaman di dalam lembah kehidupan yang sedang Anda lewati. Karena itu jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kutuki lembah kehidupanmu. Karena lembah kehidupan Anda sedang mempersenjatai Anda, memperlengkapi Anda untuk fase berikutnya, untuk next level bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tanpa lembah kehidupan saat ini, Anda tidak bisa naik level. Anda tidak bisa dipakai lebih lagi. Pengaruh Anda biasa-biasa saja. Tapi Tuhan sedang mengangkat Anda melalui lembah kehidupan. Karena itu sekali lagi katakan dulu kanan kiri, jangan kutuki lembah kehidupanmu. Jangan ngomong yang negatif dalam lembah kehidupan. Karena lembah kehidupan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, mempersenjatai kita. Kita tidak tahu masa depan kita kan? Yang tahu kan Tuhan. Percaya saja. Percaya bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dia sedang merendah. Dia sedang menenun kehidupan kita. Dan memang kalau Anda lihat dari bawah kelihatannya aduh amburadul. Tapi Tuhan sedang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Haleluya. Tanpa pengalaman lembah Tarbantin, Daud tidak mungkin naik ke level berikutnya. Bahkan nantinya, kalau Anda baca dalam 2 Samuel pasal yang kelima, sebelum janji Tuhan kepada Daud digenapi sepenuhnya, dia menjadi raja atas Israel. Dia harus berperang di lembah yang namanya lembah Refaim. Lembah Refaim itu raksasanya bukan cuma satu, raksasanya puluhan, banyak. Ini adalah lembah para raksasa. Tetapi Daud masuk ke lembah Refaim, dia pede. Kenapa? Dia sudah pernah ngalahin Goliat. Mau berapapun banyak raksasa, aku sanggup karena Tuhanku yang memberikan kesanggupan. Bayangkan kalau dia tidak pernah berhadapan dengan Goliat, menghadapi lembah Refaim yang penuh dengan raksasa, pasti gentar hatinya. Tapi enggak, saudara, dia pede. Dia kalahkan itu raksasa-raksasa di lembah Refaim. Dia ganti namanya, bukan lagi lembah Refaim. Dia ganti namanya menjadi Baal Perasim. Baal Perasim artinya the God of breakthrough. Tempat terobosan terjadi. Haleluya. Karena itu ubah. Daripada Anda mengutuki lembah kehidupan Anda, ubah aja namanya. Rubah namanya. Oh, ini bukan lembah kemiskinan, ini adalah lembah kelimpahan. Haleluya. Ini bukan lembah keterpurukan, tetapi adalah lembah karakter ilahi. Haleluya. Anda punya kuasa kan di mulut Anda kan? Haleluya. Karena itu saya tulis di catatan saya, saat di lembah, waktunya banyak belajar. Saat mulai dipromosi, waktunya banyak bersyukur. Saat sudah di atas,
waktunya banyak mawas diri. Haleluya. Mau diulang? Sudah tahu kan? Banyak belajar. Aduh, masalah lagi. Bersyukur Anda diberikan kesempatan untuk belajar. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan there is always a first time for everything. Selalu ada kali pertama Anda menghadapi dan mengalami sesuatu. Dan Anda harus bersyukur untuk kesempatan itu. Itulah kesempatan Anda mengupgrade diri Anda. Anda belajar, Tuhan kau mau ajarkan aku apa ini Tuhan? Haleluya. Contoh yang terakhir dari kehidupan Daud juga. Ini singkat saudara. Coba diklik. Ada lembah yang namanya lembah asin. Udah lembah asin pula ya kan? Ini backgroundnya, ini adalah lembah asin, the Valley of Salt di Israel. Dikatakan dalam 2 Samuel 8 ayat 13, demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah asin. Apa pelajarannya? Coba diklik. Lembah mempromosikan. Tanpa lembah asin, Daud tidak akan mendapat nama, atau namanya mungkin tidak setenar sebelumnya. Tapi setelah melewati lembah dan dia berkemenangan di dalam lembah itu, maka dikatakan dia mendapat nama. Orang-orang Israel mulai bisa menerima dia sebagai raja mereka. Karena itu saya pernah katakan di sini, jangan suka jadi pemimpin yang karbitan. Jangan suka kalau Anda dipromosi Tuhan itu terlalu cepat juga. Tapi kalau memang itu terjadi dalam kehidupan Anda, baiklah Anda belajar untuk mengimbangi promosinya Tuhan, supaya Anda tidak ketinggalan, supaya Anda tidak keteteran. Karena semakin tinggi Tuhan mengangkat Anda, semakin besar tanggung jawabnya, semakin banyak mata yang melototi kehidupan Anda. Ini yang banyak orang tidak sadari. Kalau Anda tidak siap, Anda akan dengan sangat mudah jatuh. Puji Tuhan ketika Tuhan mengangkat Anda dengan banyak uang, diberkati secara ekonomi. Hati-hati. Anda harus imbangi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat di dalam mengelola sumber dayanya Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat itu benar-benar memberkati, bukan menjatuhkan Anda. Amin. Karena itu selama Anda ada di lembah, terus pandang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau aku belajar? Tuhan, di lembah upgrade diriku, ubahkan aku. Slide yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami lembah berkat? Saya sudah ngomong semua ini tadi saudara ya. Semua saya sudah ngomong, saya tidak perlu mengulas satu persatu lagi. Tinggal dibaca saja saudara ya. Hanya 2 hal. Bagaimana kita mengalami lembah kehidupan supaya lembah kehidupan itu berubah menjadi lembah berkat. Yang pertama, jaga sikap hati dan jaga mulut Anda. Anda punya 2 respon. Respon yang pertama, Anda bisa pahit, Anda bisa kecewa, Anda bisa bersungut-sungut seperti bangsa Israel di padang gurun. Atau sebaliknya, seperti Daud tadi di dalam 2 Samuel 5 ayat 20. Dia bersyukur. PW itu maksudnya apa? Bukan posisi wena, bukan. Kalau saya pulang ke Jawa itu selalu, aduh lagi PW ini, lagi PW gitu kan. Kalau disuruh-suruh males, saudara, lagi PW, posisi wena katanya. PW di sini praise and worship maksudnya saudara ya. Tetap memuji, menyembah Tuhan, perkatakan firman, perkatakan yang positif.
ubah nama lembah Anda. Haleluya. Percaya pada rancangan dan kuasa Tuhan. 1 Raja-Raja 20 ayat 28 dikatakan, Dia bukan saja Tuhan ketika Anda ada di puncak gunung, Dia juga Tuhan ketika Anda ada di dalam lembah kehidupan. Haleluya. Dan Dia tahu apa yang Dia sedang lakukan. Karena itu percaya saja. Aduh, gampang ngomongnya, sulit jalaninya. Yang kedua, jadilah fast learner. Pembelajar yang cepat, cepat nangkep, cepat mengerti. Lembah kehidupan jadikan pengalaman untuk mengupgrade diri, untuk memperbesar kapasitas. Karena Anda akan membutuhkan kapasitas yang besar untuk apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Kembangkan karakter, cepat berubah. Anda tahu nih, Anda di lembah karena kesalahan Anda ceroboh, Anda sombong. Cepat berubah. Jangan sudah masuk ke lembah makin sombong, nggak keluar Anda dari lembah. Keluar pun jatuh lagi nanti. Karena Anda tidak bisa melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kesombongan mendahului kejatuhan. Terus Anda bilang, nggak mungkin, tidak akan terjadi dalam hidupku. Ngapain sih Anda mengeraskan hati sedemikian rupa? Sudah tunduk ajalah sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, ampuni saja. Ampuni bukan berarti Anda harus menerima dia kembali kok. Anda hanya perlu mengampuni. Apology accepted, access denied. Ngerti kan? Nggak ngerti ya? Permintaan maaf Anda, aku terima. Tetapi untuk Anda mengakses hidupku, sorry, pintu sudah tertutup. Access denied. Anda tidak harus menerima orang-orang itu lagi. Tidak harus Anda percaya sama orang-orang itu lagi. Kecuali ada dorongan roh Allah. Ini gerejanya Ibu Dora, harus ada dorongan roh Allah. Tapi dorongan roh Allah jangan dibuat-buat. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, taat firman. Lakukan apa yang Anda tahu benar. Jangan tunggu terpuruk baru Anda belajar taat. Terkadang sudah terlambat. Karena itu, sebagai kata penutup, ketika berada di lembah kehidupan, ubah perspektif kita. Lembah itu bukanlah lembah kekelaman, bukan lembah kesakitan, bukan lembah kekurangan, bukan lembah kelemahan, bukan lembah keterpurukan. Lembah kehidupan Anda adalah lembah kemenangan, lembah kesehatan, lembah kedewasaan, lembah kenaikan, dan lembah keutuhan ilahi. Haleluya. Lembah itu adalah lembah berkat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan